warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rubik. Biasanya dipanggil cukup dengan Sasa saja. Sasa ya, bukan nggak pakai saja. Jadi Sasa, aktivitas sehari-hari tentunya sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya di SIT Nurul Fikri. Hari ini saya izin sharing berbagi apa yang kami lakukan di SIT Nurul Fikri dengan mengangkat tujuan atau topik penelitian seperti yang dilihat di layar terkait dengan kebermanfaatan coaching sebagai metode pengembangan pegawai di SIT Nurul Fikri. Mungkin pertanyaannya yang menjadi latar belakang kenapa sih kami mengangkat hal ini? Berawal dari visinya SIT Nurul Fikri yang memang kami meniatkan organisasi kami menjadi sekolah atau lembaga rujukan dalam sistem dan nilai. Di mana untuk bisa memastikan sistem dan nilai itu terimplementasi, maka menitik beratkan sekali dengan fungsi dan peran dari SDM atau sumber daya manusia yang ada di organisasi itu. Sehingga organisasi kami, SIT Nurul Fikri, memberikan perhatian cukup tinggi, cukup besar terkait dengan bagaimana sih performance management itu terimplementasi dalam keseharian di organisasi kami. Di layar yang warna kotak ini bisa dilihat bahwa inilah gambaran bagaimana manajemen kinerja atau performance management di SIT Nurul Fikri dikerangkakan atau didesain secara umum. Mulai dari kami membuat arah kebijakan terkait dengan SDM atau bisa kita sebut dengan sebagai profil SDM, kompetensinya yang standar kompetensi yang harus dipenuhi, baik yang bersifat hard kompetensi maupun soft kompetensi, dan hal-hal lain turunannya yang itu menjadi profil atau standar yang harus dipenuhi setiap SDM dengan variasi jabatan atau variasi fungsi dan peran yang dimilikinya masing-masing. Mulai dari situ maka itu akan terus berpengaruh dari bagaimana proses seleksi, bagaimana proses ketika mereka sudah di dalam menjadi bagian dari kami dengan jenjang karirnya masing-masing, itu mendapatkan stimulus atau mendapatkan treatment gitu ya, mendapatkan treatment berbasis data seleksi mereka, mana nih yang masih harus dikembangkan dan lain sebagainya. Lalu di sini ada siklus prosesnya ya, prosesnya mulai dari performance planning, performance review, performance appraisal, dan performance improvement yang dilakukan di organisasi kami hingga masa pensiun. Kami berharap semua SDM itu bisa bareng-bareng bersama kita sampai usia pensiunnya. Maka proses ini yang kita maksud dengan performance management yang ada di SIT Nurul Fikri. Salah satunya adalah terkait dengan jenjang karir. Jenjang karir di sini ada satu tahap di SIT Nurul Fikri yang kami terapkan, yaitu adalah masa atau tahap di mana pegawai kita istilahkan sebagai pegawai masa orientasi. Berbeda dengan yang baru masuk ke organisasi atau baru bergabung, itu memang ada orientasi terkait dengan kepegawaian yang baru, new employee organization. Kalau di sini adalah kita sebutnya sebagai PMO, pegawai masa orientasi atau talent pool, sebagai satu tahap prasyarat untuk seorang pegawai diangkat atau bisa masuk menjadi pegawai tetap di SIT Nurul Fikri. Gitu. Kalau kita memang sudah teman-teman pasti sudah memahami ya, ada pegawai kontrak gitu, lalu ada pegawai tetap yayasan. Nah, ini adalah satu tahap di mana tahap prasyarat yang harus dilalui semua SDM yang akan masuk menjadi pegawai tetap di yayasan Nurul Fikri. Jadi lulus nggak lulus gitu ya. Lalu dari teori yang coba kami diskusikan di SIT Nurul Fikri yang kami juga belajari dari Edulit gitu ya, salah satunya yang menguatkan adalah dari Yandol dan Hopi ini, bahwa proses pengembangan SDM akan semakin optimal, semakin dalam, semakin kukuh gitu ya, semakin kukuh jikalau melewati atau mengikuti tahap-tahap yang disebut dengan 5 blocks gitu ya. Mulai dari teorinya dikuatkan, ada modelingnya, ada praktisnya, ada coaching, dan terakhir reflection. Ini proses yang coba kami review dan terapkan dalam setiap jenis intervensi atau treatment yang kami berikan pada pegawai terkait dengan pengembangan dirinya atau pengembangan kinerjanya. Nah, di masa PMO ini, tahun ini di 2021, buat teman-teman yang berada atau terpilih untuk masuk ke masa PMO, kami memfokuskan coaching sebagai strategi utama mendampingi strategi pengembangan yang lainnya.
hal itu didasari juga dengan teori ini bahwa selama mereka dari tahap masuk sampai saat ini mereka dipilih untuk menjadi teman-teman yang masuk ke masa talent pool atau masa orientasi, proses teori, modeling, dan praktis itu sudah mereka lalui dan tetap dijalani gitu. Tapi saat ini kita mencoba untuk coaching itu menjadi metode utama, strategi utama dalam pengembangan di masa orientasi, di mana pada masa orientasi ini setiap SDM harus memastikan dirinya fit dengan standar yang ditentukan. Standar profil guru atau profil karyawan dan lain sebagainya. Dari data yang sebelumnya mereka tahu gap mereka di mana dari profil tersebut, dan di masa 1 tahun biasanya rentangnya 1 tahun kita memastikan setiap SDM itu memastikan untuk mereka bisa upgrade dirinya, upgrade kinerjanya, upgrade kompetensinya untuk menjadi fit dengan standar minimum untuk menjadi pegawai tetap yayasan. Nah, tahun ini kebijakannya adalah coaching menjadi strategi utama. Kalau tahun-tahun sebelumnya coaching masih menjadi strategi pendamping. Nah, dengan variasi strategi atau metode yang lainnya. Nah, tahun ini kita menerapkan coaching sebagai strategi utama. Nah, tujuan penelitiannya adalah kami di tim HR ingin sekali menemukan ada nggak ya manfaat coaching sebagai metode pengembangan pegawai dari perspektif kedua belah pihak, dari coachingnya, dari si pegawai, maupun dari pelaku atau yang melakukan fasilitasi proses coaching itu sendiri, yaitu saat ini pimpinan dan HR team. Beberapa pertanyaan yang mendasari penelitian kami, pertama adalah apakah pegawai sebagai coachee mendapatkan manfaat dari metode coaching ini. Itu yang pertama, lalu yang kedua, apa bentuknya? Kalau memang ada, apa bentuk manfaat yang didapatkan pegawai dari proses coaching? Nomor 1 dan 2 berfokus pada coachee-nya, kalau nomor 3 dan 4 berfokus pada coach-nya. Apakah pimpinan dan HR team sebagai coach mendapatkan manfaat bagi dirinya selama melakukan proses coaching? Ada nggak proses merasakan pengembangan gitu ya, pengembangan dirinya ketika mereka harus mengkondak atau melaksanakan proses coaching mendampingi pegawai yang lainnya? Lalu yang keempat, apa bentuknya atau apa manfaat yang didapatkan para coach dari proses coaching yang dijalani? Itu pertanyaan penelitian. Lalu metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang kami menggunakan metode survei yang lebih bersifat deskriptif, dengan responden adalah para pegawai masa orientasi, PMO atau masa talent pool yang jumlahnya adalah 49. Karena ini purposive sampling, kita menentukan bahwa yang mengisi survei hanya yang sudah menjalani minimal 1 sesi. Minimal 1 sesi, jadi jumlah responden yang ada di penelitian yang akan saya tampilkan hasilnya itu dari 30 orang coachee. Jadi 30 orang dari populasinya 49. Dan coach-nya totalnya itu ada 13, tapi yang sudah masuk datanya ya tadi ya kriterianya yang sudah melakukan minimal sesi 1 adalah 9 orang. Jadi data yang akan kami tampilkan di sini adalah dari data 30 coachee dan 9 orang coach. Baik, kita lanjut. Nah, gimana nih hasilnya? Hasilnya, ini prosesnya masih terus berjalan ya, karena masa PMO itu 1 tahun. 1 tahun dimulai dari bulan Juli kemarin penyusunan planningnya bersama mereka, lalu berjalan sampai nanti bulan Mei. Nah, ditargetkan setiap person minimal 1 bulan 1 kali terjadwal atau mendapatkan minimal 1 kali coaching one on one. Nah, ini berarti masih terus berjalan. Tapi yang kita sudah lakukan ada yang hasil ini menunjukkan yang minimal sudah melakukan 1 sesi. Baik, dari hasil penelitian pegawai sebagai coachee bisa dilihat pada grafik 1. Dari 4 kriteria ya, dari tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, bermanfaat, dan sangat bermanfaat. Dari 30 responden bisa dikatakan 100% merasakan atau mendapatkan kebermanfaatan dari sesi coaching dengan pembagian 22 orang. 22 responden menyatakan itu sangat bermanfaat, 8 orang menyatakan itu bermanfaat. Lalu bentuknya apa? Nah, ada 4 nih ternyata, ada 4 bentuk. Tiga bentuk yang setelah dikodifikasi dari jawaban open question mereka semua yang berhasil tim kodifikasi ada 3. Ada 3, yang pertama
terbanyak adalah 26 respon itu menyatakan bahwa mereka merasakan pengembangan diri. Mereka tahu, apa ya masalah saya gitu, kenapa ya ini masih jadi gap gitu. Lalu yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk menutupi gap itu di masa 1 tahun ini? Atau kami menargetkan 1 bulan 1. Jadi dalam waktu 1 bulan apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang mau kita perbaiki. Jadi 1 bulan itu ya. Lalu mereka jadi tahu gimana cara merencanakan tindakan. Itu dapat dari mereka. Lalu 3 responden merasakan mereka jadi lebih semangat, termotivasi, tambah semangat terkait dengan memperbaiki diri mereka atau memperbaiki kinerja mereka. Dan ada 1 responden menyatakan mereka percaya diri. Kalau dari paparannya menyatakan, oh ternyata saya mampu ya, gitu. Saya bisa ya, gitu, untuk merencanakan apa yang akan saya lakukan buat ke depannya. Jadi lebih berpikir positif terhadap dirinya. Di grafik selanjutnya, mohon maaf, ini ada lagi dari data juga kita bisa melihat ada yang apa yang coach rasakan dan apa yang coach dapatkan. Kalau dirasakan lebih sebenarnya kami ingin menggali emosinya, lebih menggali psikologisnya gitu ya. Apa sih yang mereka rasakan, dan di sini terlihat ada 5 respon, 5 bentuk respon. Yang paling banyak itu insight umum. Insight umum di sini, kategori insight umum di sini maksudnya adalah ya tadi jadi tahu apa yang harus saya lakukan, jadi tahu bagaimana melakukan hal tersebut dan lain sebagainya. Lebih bukan ke emosi, karena memang surveinya open question, jadi semuanya kita masukkan, nggak apa-apa gitu. Ternyata mereka mempersepsikannya seperti itu. Lalu ada juga yang menyatakan mereka seneng, lega gitu. Karena coaching one on one mungkin ya, jadi mereka jadi lebih bisa punya waktu untuk mengungkapkan apa yang ada di hati mereka, di pikiran mereka, dan lain sebagainya. Lalu 5 termotivasi, 5 responden menyatakan termotivasi, merasa nyaman. Nyaman karena ya tadi private sekali, one on one, didampingin gitu ya, didampingin banget. Dan tapi ada juga sih 1 orang yang bilang tegang. Wah gitu, nggak tahu tuh kenapa ya tegangnya. Dia hanya bilang tegang, di awal tegang. Lalu yang didapatkan ada 4 bentuk, mulai dari mereka jadi tahu langkah selanjutnya. What to do, apa yang harus saya lakukan. Itu 12 responden, 12 respon. Lalu ada motivasi untuk perbaikan, 7 respon. Ada pengetahuan atau skill spesifik, biasanya rata-rata mereka menjawabnya tahu bagaimana menyusun action plan, tahu bagaimana kekurangan saya. Jadi lebih tahu bagaimana saya menyusun alternatif hal yang bisa saya lakukan. Jadi ke skill-skill spesifik. Lalu ada juga 5 responden itu self awareness. Oh ternyata jadi bahasa mereka lebih, oh saya tahu kekurangan diri, saya tahu ternyata saya bisa menghadapi hal tersebut dan lain sebagainya. Itu dari yang coach rasakan dan coach dapatkan. Selanjutnya, ini dari perspektif coach-nya. Nah, apa sih yang dirasakan oleh pimpinan dan HR team sebagai coach ketika mereka sudah melaksanakan satu sesi coach minimal, satu sesi coaching. Yang pertama 100% dari 9 orang itu dengan 2 bentuk respon sangat bermanfaat, 6 orang, 3 orang merasakan cukup bermanfaat. Yang alasannya pertama mereka self reflection. Ternyata justru jadi mereka kayak berkaca gitu, berkaca saya dapat sesuatu. Ketika mereka mengkondak atau memfasilitasi dan mendampingi pegawai yang lainnya dalam sesi coaching, mereka mendapatkan justru refleksi buat diri mereka sendiri. Oh, seharusnya saya bisa juga begini ya, jadi dan lain sebagainya. Cukup banyak sih ini dikodifikasikan menjadi self reflection. Ada 4 bentuk respon itu masalah peningkatan skill. Skill bertanya, skill memparaphrasing, skill listening gitu ya. Mereka lebih ke skill mengkondak sesi coachingnya itu sendiri, melaksanakan sesi coachingnya itu sendiri. Ini juga grafik 5 dan 6 menunjukkan terkait dengan apa yang dirasakan coach dan apa yang didapatkan coach selama mengkondak sesi minimal 1 sesi. Dari yang dirasakan 5 respon itu menyatakan mereka seneng, bahagia gitu, merasa bermanfaat karena bisa membantu temannya yang lain. Lalu yang tadi 2 respon merasa bisa introspeksi diri, selama ini harusnya saya begini, saya begitu gitu. Jadi dibuat mereka sendiri, tapi juga ada yang merasa mereka belum optimal.
kayaknya kok saya belum bisa membantu seoptimal mungkin proses coaching teman-temannya. Yang didapatkan variasinya cukup banyak, ada empat bentuk respon. Yang pertama pengalaman atau skill coaching, sama tadi mereka jadi menambah jam terbang untuk bisa mendampingi, mereka punya skill bertanya, skill untuk bisa berempati, skill menyusun action plan, dan lain sebagainya. Introspeksi diri, 2 respon, perasaan bermanfaat tadi juga 2 respon, dan satu lagi menambah pemahaman atas situasi lapangan, 1 orang. Cukup detail beliau paparkan bahwa eee, jadi tahu kondisi yang bisa jadi tidak terlihat ya oleh leaders atau pimpinan atau HR team dalam sesi coaching itu, jadi lebih banyak wawasan atau apa yang terjadi di lapangan dari perspektif si coaching-nya. Untuk coach ada pertanyaan tambahan, meminta bagaimana sih pandangan teman-teman para coach terkait dengan proses coaching ini sebagai metode pengembangan pegawai untuk masa PMO, dan 100% dari responden itu menyatakan sesuai ini cocok untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, mungkin kita akhirnya jadi bertanya-tanya, apa ya yang menyebabkan hasil penelitian ini bisa muncul? Karena kalau dari hasil kita bisa melihat bahwa proses coaching itu dirasakan impactful atau ada dampaknya, ada manfaatnya baik terhadap coachee maupun terhadap coach. Kedua-duanya 100% merasakan manfaatnya, merasakan ada manfaat yang mereka terima. Yang itu juga bervariasi dari mulai sifatnya knowledge, pengetahuan, skill-nya tadi sudah dipaparkan, juga attitude, lebih ke mentalitas atau mindset dari coach maupun coachee. Diskusi kita selanjutnya adalah apa dong yang menyebabkan itu ya. Jadi kita diskusi di tim, apa sih kenapa ya hasilnya bisa seperti itu gitu. Apalagi ini baru di sesi pertama, baru sesi minimal rata-rata mereka menjalani. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa kami menetapkan model atau gaya menstandarkan gitu ya, menstandarkan bagaimana kita melaksanakan proses coaching itu dengan grow coaching model. Grow coaching model di sini mulai dari kita coach membantu memfasilitasi, menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan kepada para coachee tentang apa yang mau mereka capai. Lalu bagaimana sih kondisi mereka saat ini untuk goals yang ada, dan di O-nya apa yang bisa mereka lakukan, dan selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Jadi ke action plan-nya, bahasa di teman-teman tuh ternyata lebih mudah, action plan-nya apa nih gitu ya, apa yang akan mereka lakukan. Menurut kami ini bisa jadi yang menjadi faktor kenapa itu dirasakan manfaatnya. Karena kalau coaching adalah bentuknya pemberdayaan, maka kata kuncinya kan memang pertanyaan ya. Nah, coach itu menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan semuanya, dan sebenarnya semua informasi itu adanya pada coach. Apa yang mau mereka capai gitu. Terserah mereka mau nentuin mana dulu yang mereka mau selesaikan gap-nya. Yang itu akhirnya kita bantu untuk bagaimana kondisinya sekarang dan lain sebagainya. Pertanyaan itu ternyata mampu menurut kami dengan kerangka grow tadi cukup membuat pikiran mereka jadi berkembang ya. Kita membantu mereka, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi, apa sih kondisi realnya, lalu dari kondisi real itu apa yang bisa mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana hasilnya dan lain sebagainya. Lalu mereka jadi mendefinisikan ulang gitu ya. Karena kita membantu mengkerangkakan apa yang mau dicapai dalam 1 bulan ke depan, perbaikan apa yang mau mereka lakukan, kita membantu dengan mengkerangkakan, menjadikan sebuah goal yang smart, itu bisa menstimulus mereka untuk mendefinisikan ulang sebuah relasi atau sebuah hubungan, bisa jadi sebab akibat dan lain sebagainya. Lalu juga dari pertanyaan itu cukup, mohon maaf, oke, pertanyaan itu menciptakan pergerakan. Realnya adalah mereka jadi tahu apa yang mau saya lakukan gitu ya. Oke, kita memang menstandarkan membantu mereka sampai menyebutkan kapan mereka akan melakukan. Saya mau melakukan option yang A, lalu kapan? Oh iya nih, saya akan lakukan 1 kali 24 jam. Ada yang dalam 2 minggu ke depan, 2 minggu itu kapan? Gimana? Dan lain sebagainya, itu kita membantu mengkerangkakan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau untuk coach-nya juga jadi merasa semakin mereka menstimulus pertanyaan, banyak eksplorasi, justru mereka jadi dapat
malah ya memang yang bisa nyelesain masalah itu ya mereka sendiri gitu. Mereka hanya menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi membuka tadi pikiran bagi para coach. Itu yang menurut kami kenapa ya dirasakan atau dari paparan hasil-hasil grafik tadi, ya tadi lebih banyak mereka self reflection, mereka jadi tahu apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Implikasi dari penelitian ini, hasil diskusi kami di tim, karena saya tidak sendiri ya, dibantu tentunya dengan tim, yang ada beberapa hal yang bisa kami coba rangkum. Pertama, dari data yang ada, menurut kami ini jelas bisa meningkatkan kinerja. 1 bulan mereka sudah langsung menyusun action plan untuk, menutupi satu gap gitu ya, satu gap atau hal yang masih di bawah standar. Dan kalau ini terus bergulir, ya bisa kita rasakan kalau 1 bulan 12 kali pertemuan makanya 12 gap. Bisa jadi, simpelnya mungkin begitu ya kalau hitung-hitungan matematisnya. Tapi terasa seperti itu. Yang kedua, ini juga menjadi penting mereka tuh merasa berdaya. Tadi teman-teman bilang, "Oh saya mampu ya ternyata ya," gitu. "Oh saya bisa ya," gitu. Membuat sendiri action plan-nya, mereka merumuskan, mereka tahu apa aja yang bisa mereka lakukan, kita hanya pancing-pancing atau stimulus dengan, mmm, pertanyaan. Yang hal ini menurut tim kami, akan berdampak kepada psychological well-being-nya mereka. Ih, saya diperhatiin banget, gitu, diperhatiin banget karena kan mereka dapat satu sesi khusus dan standarnya kami minimal 60 menit. Nah, minimal 60 menit gitu. Jadi memang kita menyiapkan waktu satu sesi coaching itu 1 orang 60 menit dan one on one dan one on one. Jadi mereka ada merasa diperhatikan. Maka tadi ada perasaan lega, akhirnya jadi curcol, curhat colongan apapun diceritain gitu ya. Dan yang kedua mereka jadi engage. Karena ketika mereka dituntut untuk bisa menutup, memperbaiki kinerjanya, menutupi gap-nya, menyelesaikan gap-nya, tapi mereka nggak sendiri, karena mereka didampingi dan rutin. Untuk leaders dan HR team, kami sih berharap ini membangun sense of urgency atau keyakinan mereka ya, bahwa, impact-nya cukup mendalam buat, si pegawai sebagai coach dan juga buat peningkatan kinerjanya. Juga sadar bahwa coaching ini kan, effort-nya tinggi. Sudahlah harus satu persatu, waktunya khusus gitu ya, mereka harus, fokus banget gitu. Tapi kalau mudah-mudahan dengan hasil ini, terlihat langsung nyata ada pergerakan dari peningkatan kinerja mereka, satu persatu gap-nya tertutupi, terus mereka juga merasakan manfaat baik secara psikologis maupun secara konkret di relasi kerjaan, ya mudah-mudahan sih ini menambah keyakinan, para leaders dan HR team untuk memberikan perhatian penuh atau, menjalankan strategi coaching ini dengan cukup optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, pasti masih banyak yang perlu didiskusikan, perlu ditingkatkan dari penelitian ini karena belum selesai, baru sekali ya, baru sebulan 2 bulan nih, baru satu sesi dan satu sesi coaching yang sudah berjalan. Itu saja dari saya, terima kasih, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sangat terbuka, masukan, diskusi, sharing-nya, pengalaman dari teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.